Tuhan. Amin. Sama-sama kita angkat lagu ini bagi namanya. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, Katakan dengan imanmu. yang tak pernah didengar telinga, Amin. Yang tak pernah. yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya Bagi yang mengasihi Dia. yang mengasihi. Amin. Kita ulangi lagi saudara. Katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, Wow, yang tak pernah didengar. dengar telinga, Katakan. yang tak pernah Timbul di dalam hati. Yes. semua Tuhan sediakan bagi yang mengasihi. yang Yang percaya, come on, kita angkat tangan kita. Katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Sekarang dan selamanya. Yeah. Kuasanya Lebih lagi saudara. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulunya dan zamannya kuasanya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan saudara. Come on. Hey. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Dialah Allah yang mulia, yang disembah. Katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya Bagi yang mengasihi, yang percaya, kita angkat tangan kita katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu, sekarang dan selamanya. Hey. Kuasanya tidak Lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara. Sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Mari kita bertepuk tangan saudara. Come on. Yo, semuanya. Haleluya. Siap saudara berikan yang lebih lagi bagi Tuhan? Siap ya? Hey, come on. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dengan imanmu. Selama-lamanya kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Woo. Allah sanggup melakukan segala perkara. Rasanya Katakan dulu, sekarang dan selamanya. Hey, lebih lagi saudara, come on. dulu, sekarang dan selamanya. Lagi. Dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Kuasanya tak berubah. Yang percaya kan kuasa yang tidak berubah, katakan amin. Woo. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Come on, haleluya. Woo. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Oikos Bogor yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya pada hari ini ibadah kita yang di minggu ketiga di bulan Mei ini kita akan sama-sama lebih lagi belajar menjadi anak Tuhan. Amin. Siapa yang excited di sini boleh berikan angkat tangannya semua? Haleluya. Pada minggu ini saudara kita akan belajar tentang dapat menanggung segala perkara. Percaya saat ada perkara apapun dalam hidup kita bisa tanggung itu semua. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Lebih dahsyat lagi yang percaya katakan amin. Haleluya. Bersama-sama kita puji namanya Tuhan yang benar. Come on. Yeah, lebih lagi bertepuk tangan saudara. Yeah. Kau gunung batuku Tuhan. Come on.
Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan dengan imanmu, yuk. Kau gunung batuku dan kau Ayo semangat dong. Lebih lagi. tak akan ku ragu. Kau menjamin. Yes, hidup kita dijamin 100% sama Tuhan. Keselamatanku. Dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Amin. Kuasamu di dalam Katakan walau
Tuhan. Yesus Tuhan, Kau layak Ditinggikan. ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, Ajaib kuasa-Mu, ya Allah, ya Allahku, kagum. kagum hormat padamu. Katakan Yesus. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, Kau layak dipuji. Amin. atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu, Heran kasih-Mu di hidupku. Yesus. Yesus kekuatanku. Kau Allah, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku angkat. Boleh saudara katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu, Heran kasih hidupku Tuhan. di hidupku. Yesus. Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau Lebih lagi saudara, katakan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau ajaib. Yesus yang Kau Yesus. segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Katakan hanya Kau. Hanya Kau yang layak Sekali lagi Tuhan. katakan dengan imanmu, hanya Kau. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Terima kasih Tuhan. Lebih lagi menyembah Tuhan saudara. Katakan Kau baik Tuhan. Kau baik Yesus. Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. We bless you Lord. We bless you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, Tuhan. Yes, Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mengangkat suara kami ya Yesus. Kami muliakan nama-Mu. Kaulah Raja. Kaulah Bapa. Kaulah Tuhan yang berkata dalam hati kami. Lebih lagi, yes. Mari sama-sama saudara katakan. When the mountains fall. Sing it out. When the mountains fall and the seas turn round, but my hope stands strong, says the Lord. When the world gets down, filled with broken
your love, God. Your love is powerful. We shall bow. Nyanyikan saudara, nyanyikan sebagai bukti cintamu kepada Tuhan. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our life in your Yes, God. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal saudara. When the mountains fall and the seas turn rough, but my world stands strong, says the Lord. When the world gets rough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, oh Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. Our life in your hand. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Kau yang punya kuasa Tuhan. Power, mercy, never failing, Semakin kuat dan semakin dalam Tuhan. deeper, Kasih-Mu atas setiap kami. never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Saudara, lebih lagi kita angkat tangan kita saudara. Kita katakan dengan iman kita. Say power. Power, mercy, never failing, Say stronger. It deeper. Yes. never changing, Glorious. Faithful. never ending, Great is our God. is our God. Lebih lagi. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is
yang percaya sembah Dia. We bless you Lord, we bless you Lord, we bless you Lord, we bless you Lord. God Almighty, God Almighty. Dimuliakan namamu, ditinggikan namamu, Yesus, Yesus, Yesus. Ditinggikan namamu, dimuliakan namamu, Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, saat kami memilih Engkau Tuhan, maka berkat-Mu Tuhan turun atas setiap kami ya Yesus. Dari ujung kepala kami Tuhan hingga ujung kaki kami Tuhan. Berkat-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Mujizat-Mu ada Tuhan bagi setiap kami ya Yesus. Segala perkara dalam dunia ini Tuhan, itu adalah hal yang kecil Tuhan bagi kuasa-Mu dalam kami. Kami percaya Tuhan saat kami mengangkat tangan kami tadi Tuhan. Bahkan sampai saat ini kami masih mengangkat tangan kami. Kami masih berfokus kepadamu Tuhan. Kuasa-Mu datang Tuhan mengalir bagi setiap kami Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya Tuhan. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Tuhan. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi Tuhan bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami bersatu hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Haleluya saudara. Terima kasih ya Tuhan. Baik-baik Bapak Ibu sekalian. Sama-sama kita akan menyaksikan untuk pengumuman ibadah minggu ini. Kita akan saksikan tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.
Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. From the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Saya percaya kita semua tetap dalam sukacita dari Tuhan yang luar biasa. Dan kita percaya bahwa lewat pujian penyembahan yang kita sudah naikkan bagi Tuhan, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan terus menyertai kita di mana pandemi COVID-19 ini masih belumlah selesai Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Biarlah kita terus bersabar, kita mau terus makin hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan kita makin mengasihi Tuhan lebih lagi lewat persekutuan kita yang intim dengan Tuhan setiap hari. Bersama dengan keluarga kita, dan juga biarlah kita mau senantiasa menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada.
dan biarlah ini boleh menjadikan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kita mau tetap semangat, tetap antusias, tetap kita melayani Tuhan dalam kondisi apapun. Puji Tuhan ya. Seperti khotbah minggu lalu yang luar biasa juga. Biarlah kita mau menderita demi Kristus. Karena Kristus adalah memberikan satu anugerah yang besar bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita mau terus sungguh-sungguh setiap hari kita senantiasa melayani Tuhan dan mengasihi setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan yang saya beri tema, khotbah saya hari ini bertema tentang yaitu dapat menanggung segala perkara. Ya, mari kita sama-sama kita baca firman Tuhan dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dan 13 ya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Kristus, yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu ayat yang luar biasa ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi dan bagi kita semua hari ini yang menyaksikan tayangan ibadah hari ini. Dan kita percaya bahwa Paulus sungguh-sungguh memberikan satu pengertian yang dalam akan bahwa kita dapat menanggung segala perkara karena Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 12 jelas dikatakan bahwa Paulus mengerti akan semua hal yang dia tahu tentang kekurangan, tentang kelimpahan, tentang kelaparan, ya, tentang kenyang, ya. Dia ngerti semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu semua membuat dia tahu bahwa segala sesuatu itu dapat dia tanggung asal dia sungguh-sungguh mengandalkan Kristus. Karena Kristuslah yang memberi kekuatan untuk dia bisa menanggung segala perkara. Ya. Jadi ayat 13 itu adalah ayat kesimpulannya, di mana karena Kristus yang memberi kekuatan, maka Paulus dan kita semua Bapak Ibu dapat menanggung segala perkara. Haleluya, yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari kita lihat lebih dalam ya. Dalam ayat yang singkat ini Bapak Ibu, khususnya di ayat yang ke-13, Filipi 4 ayat 13 katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan ayat ini ada kata-kata yang menarik untuk kita bisa renungkan dan lihat dan kita dalami sungguh-sungguh, yaitu kata yang pertama adalah segala perkara. Nah, segala perkara ini dalam bahasa Yunaninya, karena Alkitab Perjanjian Baru ini ditulis dalam bahasa Yunani, yaitu dipakai dengan kata panta, Bapak Ibu, ya, panta. Artinya apa? Menyatakan segala sesuatu, ya, menyatakan segala sesuatu. Artinya bukan hanya hal-hal yang kecil saja, tapi juga hal-hal yang besar, ya. Jadi semua hal dinyatakan, ya. Semua hal dinyatakan, segala sesuatu dinyatakan. Itu arti maksudnya panta, ya. Kemudian kata menarik yang berikutnya adalah kata yang kedua yaitu kutanggung, ya. Kutanggung, ya, dalam bahasa Yunaninya adalah ikuo, ya, ikuo, iskuo, ya, iskuo, ya. Iskuo ini menyatakan memiliki kekuatan atau kemampuan, ya, menyatakan memiliki kekuatan atau kemampuan. Nah, jika poin nomor 1 dan poin nomor 2 ini digabung, maka kita akan menyimpulkan bahwa Paulus memiliki kemampuan, ya, bahwa Paulus memiliki kemampuan untuk bisa menghadapi berbagai
masalah, baik itu masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Ya. Panta dan isquo, ya. Itu menunjukkan bahwa Paulus atau kita punya kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah, baik yang masalah kecil maupun masalah yang besar. Nah, kata berikutnya yang ketiga, yang perlu kita perhatikan dari ayat 13 tadi, Filipi 4:13, yaitu kata di dalam. Ya, dalam bahasa Yunaninya adalah en. Ya. Nah, ini menyatakan bahwa ini merupakan syaratnya. Ya. Artinya syarat untuk kita bisa menanggung segala perkara. Ya. Ya, kebalikannya kalau kita ada di luar, ya, kalau kita di luar artinya kita nggak akan bisa menanggung segala perkara, karena yang memberi kekuatan itu adalah Kristus, bukan diri kita. Ya. Nah, jadi artinya dengan kita berada di dalam, maka setiap kita akan dapat menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan bagi kita, dapat menanggung segala perkara. Ya. Dan kata yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu diperhatikan, yaitu dari ayat Filipi 4:13 ini, yaitu memberi kekuatan. Ya, kata keempat adalah memberi kekuatan. Dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata endunamo, ya, endunamo. Nah, endunamo ini menyatakan bahwa ada oknum yang lain yang menjadi sumber kekuatan itu, dan oknum itu memberikannya kepada orang lain. Ya, artinya Allah yang menjadi sumber kekuatan kita, dan kekuatan itu diberikan kepada kita. Nah, jadi jelas sekali ayat ini tidak ada satupun mengandalkan kekuatan diri sendiri, karena memang kekuatan kita terbatas dan kita nggak akan mampu menanggung segala perkara. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Nah, ini dia. Ini yang penting Bapak Ibu. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat Filipi 4 khususnya 13 ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita pelajari dari ayat ini, yang pertama adalah manusia itu memiliki banyak keterbatasan, ya. Dan itu membuatnya tidak sanggup untuk menghadapi banyak pergumulan dalam hidupnya. Nah, ini kita harus akui Bapak Ibu, ya. Jadi kita bisa menanggung segala perkara itu bukan karena ukurannya kita banyak duit. Bukan ukurannya kita sangat pintar, gelar kita banyak, ya. Bukan ukurannya kita dilahirkan sebagai seorang yang punya fisik yang bagus, ya, atau kita punya latar belakang kehidupan keluarga yang mentereng gitu ya. Enggak Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita harus tahu bahwa semua manusia itu terbatas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita manusia yang terbatas ini tidak akan bisa sanggup untuk menghadapi banyak pergumulan dalam hidupnya. Saya kasih contohnya Bapak Ibu, keterbatasan fisik kita. Kita bisa mengalami sakit, betul Bapak Ibu? Nah, saudara sekalian, fisik kita nggak bisa selamanya sehat terus. Ya, ada di sini Bapak Ibu saudara sekalian di rumah mungkin yang menyaksikan tayangan ini mengatakan, oh saya sehat terus Pak, dari mulai lahir sampai sekarang sampai sudah setua ini saya sehat terus, nggak pernah sakit. Nah, nggak mungkin Bapak Ibu, pasti pernah sakit. Ya, itu artinya kita punya keterbatasan fisik. Itu membuktikan manusia punya keterbatasan. Contoh lagi Bapak Ibu, mungkin nggak cukup kalau keterbatasan fisik, apalagi betul Pak? Membuktikan bahwa kita terbatas. Oke, saya kasih contoh lagi, keterbatasan mental. Nah, dengan kita keterbatasan mental, kita bisa mengalami menyerah, ya give up, ya kan? Nah, coba saya tanya sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Adakah di sini Bapak Ibu yang nggak pernah ngalami give up, nggak pernah ngalami menyerah? Oh saya pantang mundur Pak, maju terus pantang mundur. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian jujur dan jawab dengan jujur. Pernah nggak ngerasa, oh saya rasanya udah nggak kuat nih, saya merasa mau menyerah nih. Nah, itu tanda bahwa kita manusia yang terbatas Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita nggak bisa selamanya kuat terus, karena kita ini makhluk yang terbatas. Ya. Hanya Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa menanggung segala perkara. Nah, makanya saya tunjukin keterbatasan kita. Apalagi Pak? Gak cukup kalau 2 Pak, mesti tambah lagi Pak supaya kita yakin bahwa kita adalah manusia terbatas. Oke, saya kasih satu lagi.
keterbatasan finansial. Ya, contohnya, ya, di mana uang dan tabungan kita bisa habis, lenyap, ludes dalam sekejap. Bisa nggak? Bisa. Ya kan? Kita nggak bisa merasa bahwa uang kita nggak bakal habis 7 turunan, tungguin aja. Kalau memang kita melakukan kesalahan, kalau kita memang sebagai manusia yang terbatas, pasti kita akan bisa mengalami kerugian. Ya, entah kena tipu lah, entah kena investasi bodong lah, entah kena resesi ekonomi lah, dan masih banyak lagi. Apalagi di zaman pandemi seperti ini. Ya, ada banyak perusahaan yang udah investasi besar-besaran, ya, bahkan ratusan miliar dia investasi, begitu dihantam pandemi corona, ya, sejak tahun lalu mereka akhirnya kehilangan uang miliaran, bahkan triliunan, ya. Makanya jangan heran Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar sekarang, ya, karena mereka manusia yang terbatas, ya. Begitu ada goncangan gempa bumi, hotel yang bagus luar biasa hancur lebur dalam sekejap, ya kan, uang kita langsung lenyap, ya. Belum lagi gunung api meletus, belum lagi banjir, ya, seperti dulu di Aceh tsunami, ya, semua dihantam, semua nggak peduli gedung mewah, gedung nggak mewah, atau kurang setengah mewah, ya, semuanya dihantam habis, ya, dan semuanya mengalami kerugian. Nah, itu membuktikan bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Ya, kita hanya bisa merancangkan, tapi semua yang terjadi di luar kemampuan kita. Ya, kita nggak bisa halangi. Oleh karena itu makanya ini bukti bahwa kita manusia yang terbatas. Dan masih ada satu lagi Bapak Ibu, supaya lengkap ya, kita supaya percaya, ngerti, yakin, yaitu keterbatasan logika, di mana kita bisa stres dan galau, ya, kalau anak muda sekarang sebutnya galau. Nah, itu yang menunjukkan bahwa dengan kita berpikir secara logika kita, begitu kita mengalami pikiran yang blocking, jalan buntu, langsung kita stres. Wah, ini nggak ada harapan, wah ini nggak masuk akal, wah ini nggak ada jalan keluar, udah selesai saya sudah. Stres akhirnya, kepikiran, karena nggak ada jalan keluar. Ya, galau, khawatir, ya. Nah, itu dia. Itu karena kita punya keterbatasan logika kita yang cuman sampai di situ. Kita nggak bisa melebihi apa yang Allah punya, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan demikian kita juga tidak mungkin bisa sanggup untuk memprediksikan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini keterbatasan logika kita. Kita nggak bisa prediksi. Makanya jangan percaya dengan ramalan-ramalan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Mau ramalan dari siapa atau dari apapun, ya jangan percaya Bapak Ibu. Karena selama itu ramalan dari manusia, itu ramalan tidak tepat, ya, tidak benar, ya. Yang benar adalah kita harus percaya bahwa Kristus sanggup memberikan kekuatan untuk kita bisa menanggung segala perkara. Haleluya, amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan masih banyak lagi keterbatasan-keterbatasan lainnya yang saya mesti sampaikan. Tapi karena mengingat waktu Bapak Ibu, oleh karena itu keterbatasan ini membuat kesimpulannya Bapak Ibu, keterbatasan ini membuat kita menjadi apa? Menjadi takut, menjadi lemah, lelah, stres, bahkan tidak sanggup lagi untuk berdiri kadang-kadang, ya kan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarilah bahwa keterbatasan ini seringkali membuat kita capek segala-galanya, ya, capek pikiran, capek hati, capek fisik. Itu semua karena memang kita manusia terbatas. Oleh karena itu kita mesti akui dan sadari bahwa kita butuh yang namanya kekuatan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, seringkali kalau kita bisa merenungkan kembali perjalanan hidup kita, maka kita akan mengetahui bahwa bukan hanya masalah-masalah yang besar saja yang seringkali bisa melemahkan diri kita. Ya, kalau kita lihat bahkan ternyata masalah-masalah yang kecil pun kadang-kadang juga bisa melemahkan kita Bapak Ibu. Betul? Nah itu dia. Itu bukti bahwa sekali lagi kita manusia yang terbatas. Ya, oke. Yang kedua, apa yang kita lihat dari ayat tersebut? Ya, apa yang kita pelajari dari ayat Filipi 4:13 ini? Ya, Filipi 4 ayat 13. Yang kedua adalah
Nah, ini kebalikannya. Bahwa kita harus mengakui bahwa Allah itu memiliki kuasa yang tidak terbatas. Amin. Haleluya. Dan itu membuatnya sanggup untuk menolong kita. Nah, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah itu memiliki kuasa yang tidak terbatas dan itu membuatnya sanggup untuk menolong kita dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup kita. Amin. Haleluya. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak sanggup diselesaikan oleh Allah kita. Ya. Perhatikan baik-baik, bahkan dosa kita pun sudah Allah selesaikan. Ya. Dengan Yesus mati di kayu salib menebus kita dan membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Bahkan Dia memberikan hidup yang kekal, yaitu keselamatan bagi kita semua. Wow, haleluya. Ini berita yang Bapak Ibu mesti sampaikan kepada semua orang. Ya. Dosa kita pun sudah Dia bereskan. Artinya tidak ada yang tidak bisa dibereskan oleh Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara untuk kita. Apalagi berikutnya, bahwa Allah itu memiliki kuasa yang tak terbatas. Yaitu tidak ada waktu sedetik pun di mana Allah akan meninggalkan kita. Ingat ya, Roh Kudus, begitu kita terima Yesus, Roh Kudus diam dalam kita. Seterusnya Bapak Ibu. Ya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Ya, kita masih ingat dengan doktrin Tritunggal, ya, satu Allah tiga pribadi. Pribadi yang pertama Bapa, pribadi yang kedua adalah Anak yaitu Yesus, pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus. Jadi tiga pribadi ini tiga-tiganya adalah Allah dalam satu Allah, ya. Dan kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita berarti Allah yang tinggal dalam diri kita dan Dia tidak pernah keluar sedetik pun. Dia tetap menyertai kita, ya. Nah, apalagi bukti bahwa Allah itu punya kuasa yang tak terbatas, yaitu tidak ada pemeliharaan yang sempurna selain yang dikerjakan oleh Allah. Artinya Allah memelihara kita dengan sempurna. Ya, di luar segala apa yang kita bisa pikirkan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu lagi saya akan berikan bukti bahwa Allah itu sungguh-sungguh memiliki kuasa yang tak terbatas. Yaitu tidak ada hikmat yang melampaui hikmat Allah dalam mengatur perjalanan hidup kita di masa depan. Logika kita nggak bisa mengatur masa depan kita. Tapi hikmat Allah dalam diri kita yang Tuhan berikan buat kita itu bisa mengatur masa depan kita. Karena Allah memberikan hikmat bagi kita. Puji Tuhan, haleluya. Inilah yang membuktikan bahwa Filipi 4 ayat 13 ini sungguh-sungguh nyata. Ini bukan dongeng, ini bukan PHP buat kita semua. Ya, bukan Bapak Ibu. Ini firman ini tidak PHP buat kita, tapi firman ini membuktikan sungguh-sungguh. Ya, bahwa Allah punya kuasa yang tak terbatas sementara kita memiliki hidup yang terbatas, ya. Nah, tapi Bapak Ibu, kita mesti perhatikan kata yang ada tadi yaitu kata "and", kata "di dalam", ya. Nah, ini menjadi syarat bila kita ingin kuat dan mampu menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup kita. Nah, karena kalau kita di luar Dia, tidak akan ada kekuatan dari Allah itu. Ya. Makanya kita mesti hidup di dalam Kristus sungguh-sungguh, ya. Dengan kita hidup di dalam Kristus pasti ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada penyertaannya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang percaya dan sungguh yakin berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Allah kita memang Allah yang luar biasa. Kita dapat menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang saya bingung, kadang-kadang saya lihat kok aneh ya, ada orang Kristen katanya sungguh-sungguh tapi hidupnya galau terus, ya kan? Hidupnya seolah-olah pengen mati terus, hidupnya seolah-olah menyerah terus, nggak pernah antusias, nggak pernah optimis menjalani hidup ini, ya kan? Seolah-olah nggak ada Yesus yang perkasa itu yang menuntun dia. Nah ini yang membuat kadang-kadang saya melihat kok aneh bisa begitu ya. Pasti ada something wrong dalam diri orang Kristen seperti ini. Kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh, ya, dia tahu ada Allah dalam dirinya, yaitu Roh Kudus dalam dirinya, yaitu dia Allah itu sendiri, ya ingat Tritunggal tadi, maka dia pasti tahu bahwa di dalam Kristus seperti ayat ini, yang kita imani hari ini, yang kita dengarkan khotbah hari ini, ya, kita pasti bisa menanggung segala perkara. Memang kenyataannya kadang-kadang
Tidak seperti yang kita harapkan. Karena memang rencana Tuhan tidak bisa sama dengan rencana kita. Pasti ada yang berbeda Bapak Ibu. Kenapa pasti ada yang berbeda? Karena untuk membuktikan bahwa Tuhan itu lebih hebat dari kita. Ya, Tuhan itu lebih brilliant, lebih jenius dari kita. Ya kan? Karena dia Allah yang luar biasa. Allah yang sungguh-sungguh dapat diandalkan. Ya, supaya manusia tahu bahwa hanya Allah yang dapat diandalkan. Jangan kita mengandalkan manusia, jangan kita mengandalkan harta kita, jangan kita mengandalkan kekuatan kita, jangan kita mengandalkan apapun yang kita banggakan. Itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Tuhan dalam diri kita. Ya, oleh karena itu biar firman Tuhan hari ini menyadarkan setiap kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Untuk kita tahu, untuk kita sadar, untuk kita percaya bahwa kita harus ada di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita dapat menanggung segala perkara dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan mungkin ini sudah sering kali kita dengar. Tapi saya banyak menemukan orang Kristen justru gagal dalam hal ini. Ya, mereka selalu berkata saya pengen mati aja, saya pengen nyerah aja, saya pengen selesai aja dengan hidup ini. Wow. Ini benar-benar sesuatu hal yang sangat ironis. Ya, pada jelas firman Tuhan katakan seperti ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap setelah Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya yakin Bapak Ibu punya iman, punya sungguh-sungguh pengharapan yang bangkit kembali untuk menjadi pribadi-pribadi Kristen, orang-orang Kristen yang mampu menghadapi tantangannya, apalagi di zaman masa yang sulit seperti ini, ya, di masa pandemi ini. Perhatikan, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama, belajarlah terus untuk berserah dan mengandalkan Yesus Kristus dalam segala masalah yang kita hadapi. Ya, saya ulang kembali. Yang pertama, belajarlah terus untuk berserah dan mengandalkan Yesus Kristus dalam segala masalah yang kita hadapi. Ya, yakinkan, pastikan, kita lakukan hal yang pertama ini Bapak Ibu. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita lewati, jangan sampai kita kepedean. Karena kita punya banyak duit, karena kita punya banyak pikiran yang jenius, karena kita punya banyak kenalan yang hebat, karena kita punya banyak segala yang sanggup menolong kita. Jangan pernah lewati hal pertama ini. Perhatikan sungguh-sungguh, ya. Belajar terus untuk berserah dan mengandalkan Yesus Kristus dalam segala masalah yang kita hadapi. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita mesti lakukan? Tetaplah percaya bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tetap percaya, enggak ada masalah yang enggak bisa diberesin. Semuanya bisa diberesin sama Yesus. Ya, ingat dosa kita udah dibayar. Ya, siapa yang bisa tebus dosa kita? Ya, enggak ada sesuatu pun yang bisa menebus dosa kita. Mau dibayar pakai uang 1 triliun, 300 triliun pun dosa kita enggak akan bisa dianggap lunas oleh Tuhan. Ya, Yesus sudah membayar lunas semua hutang dosa kita. Kalau dosa kita aja dia bisa bayarin, apalagi masalah kita. Mau segede apapun pasti Yesus sanggup melakukannya. Asal kita sungguh-sungguh harus tinggal di dalam Kristus. Ingat, di dalam, jangan di luar Kristus. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang kita mesti lakukan? Yang ketiga adalah yakinlah bahwa Yesus Kristus memiliki hikmat yang luar biasa dalam mengatur dan memelihara hidup kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu, ingatlah bahwa pikiran Tuhan lebih brilian, lebih luar biasa dari kita. Oleh karena itu, dia pasti sanggup untuk mengatur dan memelihara hidup kita sampai akhir hidup kita. Kita tetap ada di dalam kehendak dan rencananya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mau rindu lakukan ini semuanya? Haleluya. Kasih tahu sebelah kiri kanannya, saya mau tinggal di dalam Kristus. Wow, setelah saya dengar firman Tuhan hari ini, saya nggak mau lagi untuk ragu-ragu. Saya nggak mau lagi untuk hidup di luar Kristus. Saya nggak mau lagi untuk mengandalkan kekuatan saya. Meskipun saya punya banyak harta, meskipun saya pinter, meskipun saya cantik, meskipun saya tampan, meskipun saya memiliki segala-galanya menurut ukuran manusia, tapi saya nggak mau mengandalkan itu semua. Nah, mesti begitu Bapak Ibu. Andalkan Tuhan Yesus. Karena Yesuslah yang sanggup memberikan kekuatan untuk supaya kita bisa menanggung segala perkara dalam kehidupan kita. Haleluya.
berikan pujian dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Wow, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan hari ini untuk firman-Mu yang memberkati kami, yang mengajar kami, untuk kami tinggal di dalam Kristus. Sehingga kami boleh mengalami kehidupan di mana ada kekuatan Tuhan yang memberikan bagi kami satu kekuatan yang luar biasa karena datangnya dari Tuhan Yesus sendiri, bukan dari kami, bukan dari dunia ini yang gak ada bandingannya dengan kekuatan-Mu Tuhan, yang sanggup memberikan kepada kami untuk kami bisa menanggung segala perkara apapun juga dalam kehidupan kami. Kami akan melihat pertolongan-Mu Tuhan, tidak pernah terlambat. Telinga-Mu Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan-seruan doa kami. Bahkan tangan-Mu Tuhan tidak kurang panjang untuk selalu mengulurkan dan menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Kami percaya biarlah kami boleh terus menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan, boleh menjadi murid-murid-Mu Tuhan, boleh menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup hanya bergantung berserah kepada-Mu Tuhan. Dan kami melihat kekuatan daripada-Mu akan selalu menyertai kami sepanjang masa hidup kami Tuhan. Bahkan sampai akhir hidup kami Bapa, kami tetap melihat kekuatan dari Tuhanlah yang memampukan kami melalui kehidupan kami sepanjang hari-hari kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini, biar berkat-Mu melimpah bagi kami semua dan bagi kami semua jemaat-Mu Tuhan, dan yang menyaksikan tayangan ibadah kami hari ini, biar mereka semua diberkati, mereka mengalami perjumpaan Tuhan lewat firman-Mu hari ini dalam Filipi 4:13 ini, di mana Kristus yang memberi kekuatan untuk kita semua dapat menanggung segala perkara dalam kehidupan kita. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama memberikan persembahan untuk ibadah kita pada hari ini. Dan persembahan ini, baik itu persembahan persepuluhan maupun persembahan yang lainnya, akan sama-sama kita gunakan untuk memberkati pelayanan gereja Oikos Go Bogor. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, mari sama-sama bisa memberikan melalui tayangan berikut ini. Ya, dan mari sama-sama kita akan bersatu hati, kita akan berdoa untuk persembahan kita kali ini. Mari sama-sama kita satukan hati kita Saudara. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena pemberian-Mu Tuhan, berkat-Mu hari ini Tuhan, kami bisa Tuhan menjadi berkat bagi orang lain Tuhan, terutama untuk kegerakan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kiranya lewat persembahan ini, persepuluhan maupun persembahan lainnya Tuhan, bisa memperluas Tuhan kerajaan-Mu di kota kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua persembahan ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa memberi dengan penuh sukacita akan mendatangkan berkat-berkat dalam kehidupan kita lebih lagi ya. Dan bila kita mau terus setia memberi, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelum kita mau akhiri ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa syafaat Bapak Ibu. Setiap minggu, setiap kali tayangan ibadah, selalu kita bersama-sama menaikkan doa syafaat bagi kehidupan kita semua dan juga bagi Indonesia, bangsa kita ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami percaya lewat ibadah hari ini Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan dalam perjumpaan kami lewat pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Bapa, dan juga lewat firman-Mu yang kami dengar Tuhan, biar kami boleh semakin sungguh-sungguh melakukannya Bapa, untuk kami hidup di dalam kehidupan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami mau terus hidup di dalam Kristus, di mana kami selalu membawa Yesus Kristus ada dalam kehidupan kami semua. Saat kami membangun rumah tangga kami, keluarga kami Tuhan, pernikahan kami, saat kami mendidik anak-anak kami Tuhan, membangun bisnis kami, pelayanan kami Tuhan, pekerjaan kami Bapa, dan semua yang kami usahakan di muka bumi ini Tuhan, dengan segala ketulusan hati kami, semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kami. Kami juga selalu berdoa Tuhan
untuk bangsa kami Indonesia dan juga kota yang kami diami Tuhan. Untuk kami boleh melihat terus Tuhan, bahwa kehidupan bangsa ini boleh semakin hari semakin maju, semakin luar biasa Tuhan. Dan semakin kuat juga Bapa dalam menanggung segala perkara Tuhan yang terjadi hari-hari ini Tuhan, terutama dalam masa-masa yang sulit seperti ini, masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah pemerintah ini Bapa, dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan sampai dari jajaran pusat sampai ke daerah, sampai ke daerah-daerah yang terkecil sekalipun Tuhan, di mana mereka semua Tuhan boleh sungguh-sungguh Bapa melakukan pemerintahan ini dengan bersih, dengan semakin maju Tuhan, dan bergotong royong bersama-sama untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 dengan sebaik-baiknya Tuhan. Dan kami melihat ada kemajuan yang nyata atas bangsa Indonesia Tuhan, sehingga Indonesia menjadi negara yang semakin maju, semakin sukses, semakin luar biasa, dan menjadi berkat juga bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Kami bersyukur karena ada banyak gerejamu Tuhan, ada banyak umatmu Tuhan di Indonesia yang terus berdoa bagi bangsa ini Tuhan, bagi kota kami Bapak yang kami diami. Untuk kami melihat bahwa gereja-gerejamu di Indonesia Tuhan, dan umatmu di Indonesia Bapak akan terus mengalami kehidupan yang berdampak bagi bangsa ini Tuhan, dan menjadi berkat bagi bangsa ini juga Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Biar terus Kau Tuhan memberkati kami semua jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, dengan berkat yang melimpah buat kehidupan kami. Dan kami akan melihat kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Kristus, yang dapat menanggung segala perkara karena Yesus Kristus yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini, kami siapkan hati kami untuk kami terima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan damai sejahteranya dan sukacita yang berlimpah-limpah bagi kita semua. Terimalah juga berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita semua sampai selama-lamanya. Dan juga terimalah berkat dari Roh Kudus yang selalu diam di dalam kita, yang menguatkan kita, mengajar kita, mendidik kita, menghibur, bahkan menolong kita untuk kita terus tinggal dalam panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Dan bila kita mau setia di dalamnya untuk mengerjakan terus-menerus keselamatan yang Tuhan telah berikan buat kita semua. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami percaya kami sudah terima berkat ini daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ikuti terus Bapak Ibu ibadah bersama kami setiap minggunya secara online dengan ibadah online Gereja Oikos Bogor. Dan terus dapatkan banyak hal pengajaran firman Tuhan yang mendewasakan kita, mengajar kita, mendidik kita. Juga lewat pujian penyembahan yang terus meninggikan nama Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sampai bertemu kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.